Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Bapak Dr. Sarim Sembiring, Bapak Dr. Sarim Sembiring MP, beliau adalah dosen pascasarjana Universitas Dharma Agung di Medan, dan beliau adalah alumni program doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jadi walaupun beliau orang Medan tapi Jawanya lekoh ya Bu, insyaallah. Untuk itu kami undang Pak Dr. Salim Sembiring untuk bisa memandu acara bedah buku pada kesempatan kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat bertatap muka dalam acara bedah buku yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Sugi Nur Raharja. Beliau adalah kiai atau mubalik yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, Bapak Ibu. Ya, salam dan salawat kita juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tampilkan nanti Gus Nur atau Pak Sugi Nur Raharja, baiklah akan saya bacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Mungkin ada yang sudah melihat beliau dari channel YouTube, tetapi apa saja prestasi beliau ataupun jejak langkah beliau dari awal beliau sebagai seseorang yang tidak dikenal sama sekali sampai dengan sekarang sebagai ulama papan atas. Beliau Bapak Sugi Nur Raharja dilahirkan di Bantul, Yogyakarta 11 Februari 1974. Ya. Beliau sekarang tinggal di Karangploso, Malang. Sebelumnya beliau juga sempat berpindah tempat sampai ke Palu. Ya. Kita kenal beliau memiliki pondok pesantren di Palu. Pasca gempa beliau sementara sekarang tinggal di kota Malang. Dari beberapa catatan yang ada di kami, Bapak Sugi Nur Raharja tidak hanya sebagai pendakwah yang kita dengar biasa melalui YouTube, tetapi beliau memiliki prestasi ataupun memiliki suatu kreativitas yang banyak sekali, Bapak Ibu sekalian ya. Nanti akan saya bacakan beberapa yang perlu kita ketahui dari Bapak Sugi Nur Raharja. Ya, sebagai ulama pendakwah, membangun 1000 masjid merupakan sesuatu rentetan yang akan terus digemborkan oleh beliau dengan membangun madrasah, juga memperbaiki ataupun membedah rumah fakir miskin. Betapa mulia yang sudah dilakukan oleh Bapak ini. Hari ini kita perkenalkan beliau bukan sebagai pendakwah tetapi sebagai pengarang buku atau penulis buku yang akan kita bedah merubah nasib dalam 13 hari dengan 13 amalan. Sebelumnya akan saya bacakan juga sebagai penceramah. Beliau sudah melanglang hampir ke seluruh kota Indonesia, bahkan sudah pernah ke Taiwan, Korea, Malaysia. Sebagai seorang penikmat seni, beliau berbagai lagu religi bisa kita ikuti. Banyak di YouTube, diantaranya Terzolimi ya, pernah kita dengar. Terus Bekerja dan Berdoa. Dan banyak lagi lagu-lagu beliau yang menginspirasi, yang dimana semua lagu tersebut merupakan ada kisah nyatanya. Setelah kita konfirmasi sama Gus Nur tuh, memang lagu-lagunya itu ada semua narasi dan ada maknanya. Sebagai seorang entrepreneur, beliau Gus Nur juga punya travel ya. Kalau kita mau pemberangkatan umroh, haji, beliau juga punya. Terus membangun sebagai developer rumah bisa dikontak beliau.
Dan ada rumah makan dengan Gus Nur Manajemen, mereka juga punya rumah makan ikan malaikat di Tawangmangu. Terus kalau kita lihat lagi sampai kopi pun ada, Cak Nur Kopi ya di sana ya. Jadi sebagai entrepreneur juga. Udah berapa tadi? Sebagai pendakwah, sebagai penceramah sudah ya, sebagai entrepreneur, penikmat seni, terus apa lagi? Sebagai pemain debus. Ah itu jangan ya. Itu bisa dilihat di YouTube ya. Di sini akan kita bahas beliau sebagai penulis pengarang buku. Banyak sekali prestasi beliau ya. Kalau saya sering bilang, tapi beliau tidak mau disebut sebagai itu paket komplit. Tapi beliau tidak. Sebagai motivator juga masih ada. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat review sebelumnya, beliau pernah mengadakan workshop semacam kursus itu sholat khusyuk di Surabaya. Jadi di sana juga beliau sebagai motivator. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali prestasi beliau ataupun kegiatan yang dilakukan oleh beliau. Oh, ada lagi. Kalau kita lihat ceramah Gus Nur, itu kita diajak berpikir cerdas serta mengembangkan apa yang menjadi isi ceramah tersebut. Ustadz yang kondang dengan dakwah dari alam kubur ini tidak serta-merta sukses begitu saja, tetapi melalui perjalanan yang begitu terjal. Ini terlihat dari narasi dakwah yang sering disampaikan beliau sampai dengan lagu-lagunya. Kalau kita cermati itu memang sejarah Gus Nur betul itu. Ya. Tapi dalam kesempatan ini beliau sebagai intelektual muslim, sebagai pengarang buku, merubah nasib dalam 13 hari dengan 13 amalan. Berdasarkan perjalanan ini kita simak bersama-sama. Kami persilahkan Bapak Sugi Nur Harja untuk memberikan materi pada kesempatan hari ini. Kami persilahkan Pak. Nah, saya lihat Bapak Ibu sebelum acara ini kita kasih aplaus dengan prestasi tadi ya. Nah, kalau ini tidak وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا. Silahkan duduk Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya, yang nangis diusap dulu air matanya. Insya Allah sebanyak apa tadi air mata keluar, sebanyak itu beban hidup Anda keluar, insya Allah ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Undangan yang dimuliakan Allah, jamaah yang dirahmati Allah, Anda semua yang hadir di ruangan ini, yang pilihan Allah ya, insya Allah pilihan Allah.
Insya Allah hari ini kita akan bersama kurang lebih setengah hari sampai jam 12 siang nanti. Nah, setengah hari kebersamaan kita ini insya Allah akan menjadi titik balik Anda, saya, semua yang ada di ruangan ini, dari hitam menjadi putih, dari miskin menjadi kaya, kaya ilmu, kaya silaturahim, kaya imajinasi, kaya ide, kaya iman. Nah, akhirnya nanti kaya harta itu otomatis. Karena harta nggak boleh diremehkan Bapak Ibu ya. Naik haji butuh uang, sedekah butuh uang, beli rumah butuh uang, beli mobil butuh uang. Nah, uang itu nggak bisa diremehkan. Insya Allah dengan acara ini Anda akan kaya harta juga, insya Allah ya, insya Allah. Walaupun tujuannya seminar ini bukan untuk cari kaya harta. Bapak Ibu, judul acara ini kan merubah nasib. Coba Bapak Ibu kalau dengar kata-kata nasib, apa yang terbesit dalam pikirannya Ibu? Kehidupan ya. Ada nasib buruk, ada nasib baik, ada nasib bahagia, ada nasib sedih atau menderita. Ada nasib yang bisa dirubah, ada nasib yang tidak bisa dirubah. Nah, tapi saya kurung dulu, saya satukan pikiran dulu, satukan hati dengan Anda. Ngomong nasib ini hukumnya relatif. Ada orang kaya raya, Masya Allah, uangnya banyak, bahkan punya hotel, punya rumah, tapi nggak bahagia, gitu, nggak barokah. Ada, jangan-jangan di ruangan ini ada juga ya, ada seperti itu. Nah, berarti nasib itu kan relatif. Saya punya jamaah kerja di Pertamina Surabaya di Jagir. Di belakang rumahnya ada kolam renangnya. Di lantai 2 itu ada satu ruangan home theater. Mahal, build up. Suara Anda walaupun rusak, kalau nyanyi di situ jadi merdu. Enak gitu kan. Tapi dia tidak bahagia. 3 bulan sekali belum tentu dia bisa menikmati kolam renangnya. Walaupun dia punya kolam renang. Jadi yang renang satpamnya Pak, tiap pagi itu satpamnya yang renang. Yang karaoke itu tiap hari pembantunya. Jadi tidak ada kebahagiaan. Nah, jadi kalau di ruangan ini ada yang seperti itu, uang cukup lagu, saya nggak penting kalau uang itu, tapi kayaknya ada kebahagiaan, ada nilai kebarokan yang hilang dalam rumah tangga saya. Maka saya yakinkan Anda cocok di ruangan ini, insya Allah. Tinggal menemukan momentum keberkahannya aja. Atau yang kedua, ada orang tidur di jembatan tapi bahagia. Susah hidupnya sebenarnya, tapi dia bahagia. Saran saya, kalau di sini masih ada yang menderita, jangan bahagia ya. Dirubah jadi orang yang bahagia tapi berkah gitu. Bukan susah tapi bahagia. Walaupun di luar sana ada orang yang seperti itu. Nah, kalau di sini ada yang seperti itu, mungkin rumah masih ngontrak. Oke, standar tolak ukurnya kita ke finansial aja lah, biar mudah dicerna. Rumah masih ngontrak, hutangnya nggak lunas-lunas. Apalagi Bu? Ada mingguan, ada bulanan hutangnya ya, ada harian juga. Apalagi? Omset turun, apalagi? Apa Bu? Kredit macet, apalagi? Pokoknya ruwet lah masalah ekonomi Anda itu. Nah, berarti saya yakinkan insya Allah Anda cocok di ruangan ini. Ketemu caranya nanti, bagaimana cara merubah nasib itu. Kurang lebih begitu ya. Terus apa lagi? Uang banyak tapi tidak bahagia, atau nggak punya uang tapi bahagia. Semuanya kita rubah menjadi uang banyak, bahagia, banyak sedekah. Nah, itu intinya acara ini seperti itu. Jadi investasi 125.000 yang Anda keluarkan hari ini diganti 700 lipat sama Allah. Itu dicatat itu ya, diganti 700 lipat sama Allah. Dan itu bukan untuk saya, uang 125 itu untuk akomodasi inilah, bukan untuk saya. Dan saya bersumpah wallah saya tidak akan makan uang 125.000 itu sepeser pun. Nanti kalau ada lebihnya salurkan kemana Umi Popi ya, jangan untuk saya. Saya uang 125.000 itu receh. Tapi barokahnya pertemuan ini nggak bisa diukur dengan uang 125.000 itu. Saya mengharap gantiin yang 700 lipat tadi itu, keberkahannya. Bisa bentuk kesehatan, jantung, mata, kulit, hati, pikiran, itu nggak bisa diukur dengan uang.
Kurang lebih seperti itu. Sudah ya, tidak ada dusta di antara kita ya, saudaraku. Ini bukan pertemuan kapitalis, industrialis, bisnis, apalagi multi level, bukan ya. Nggak ada bisnis apa-apa, ini bisnis akhirat ini, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi gini saudaraku, merubah nasib dalam waktu 13 hari. Oke, saya kasih gambaran dulu. Di awal ini saya kasih gambaran supaya Anda langsung nyambung ke belakangnya supaya enak nanti. Merubah nasib itu gampang, semudah membalik tangan kalau tahu rumusnya. Ada orang dari pagi berangkat sampai pulang pagi lagi, tapi tetap seperti itu, stuck terus hidupnya. Ya Allah ya, kenapa kok bisa begitu? Coba Ibu, penyebabnya apa? Bahkan begini, profesi ini gagal, pindah profesi yang lain. Jadi sopir taksi gagal, pindah ke Gojek. Jadi Gojek gagal, pindah jual martabak. Jual martabak gagal, pindah jualan nasi. Jualan nasi gagal, pindah jadi guru honorer. Guru honorer ya. Gagal, pindah lagi jadi apa? Jadi apa, Bu? Jadi penyiar radio. Gagal, pindah lagi jadi apa? Sampai pokoknya semua profesi dicoba. Jualan busana muslim, jual offline, jual online. Tapi kok ternyata nggak berubah, Gus Nur. Nah kan begitu ya. Nah saya kasih rumusnya pagi ini, insya Allah ya. Saya awali langsung masuk ke titik materi itu. Bu, pahami dulu, nasib itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Kadang Anda terjebak di salah tempat. Ada takdir yang tidak bisa dirubah, tapi Anda ngotot di situ ya, sampai kiamat nggak bisa. Salah konsep. Oke, kita rubah bahasanya menjadi takdir aja biar gampang. Takdir itu ada berapa, Bapak Ibu? 2 ya. Yang pertama takdir apa? Oke, syariatnya, bahasa syar'inya. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'alaq. Nah, yang takdir mubrom itu tidak bisa dirubah. Ada di buku itu sudah saya jelaskan. Takdir mubrom. Jadi kalau Anda mau merubah takdir, jangan yang mubrom, tidak bisa. Karena sudah hukum sunatullahnya, mubrom itu nggak bisa dirubah. Dan Allah tidak memberikan ruang sedikit pun kepada manusia untuk merubah itu. Kalau tetap memaksa, hancur hidupnya orang itu. Apa takdir mubrom itu? Takdir mubrom itu contoh ya, Anda lahir sebagai orang Jawa, lahir sebagai orang Sunda, lahir sebagai perempuan, lahir sebagai laki-laki, lahir di Bandung, lahir di Jakarta, lahir jadi anaknya fulan, jadi anaknya fulan. Itu takdir mubrom. Jangan dirubah. Sampai di sini paham? Ada sama Allah dijadikan laki-laki tapi memaksa berubah jadi perempuan. Nah, itu namanya LGBT ya. Allah tidak mengizinkan di dalam Al-Quran dilaknat. Tapi ada orang memaksa, diterjang itu Al-Qurannya. Walaupun nggak operasi kelamin, tapi dia memaksakan diri jadi perempuan. Wallah, dunia akhirat hancur hidupnya, nggak bisa. Itu takdir mubrom, jangan dirubah-rubah lagi. Pahami sampai di sini Bapak Ibu. Saya dulu protes, ya Allah, kenapa engkau takdirkan aku jadi anaknya pendekar? Aku mau jadi anaknya kiai, ya Allah. Protes saya dulu, sebelum saya paham. Oh, ternyata ini sudah takdir mubrom saya. Itu bagian dari takdir mubrom, jangan disalahkan. Itu takdir yang tidak bisa disalahkan. Walaupun sekarang alhamdulillah saya baru tahu ternyata abah saya pendekar. Tapi mbah-mbah saya ternyata juga banyak kiainya ternyata. Banyak ulamanya juga. Nah, nikmati takdir mubromnya ya. Bagian masa lalu Anda nikmati apapun. Terus yang kedua takdir mu'alaq. Itu bisa dirubah. Nah, Anda di sini merubahnya. Apa itu takdir mu'alaq? Dari sakit menjadi sembuh. Kan bisa dirubah itu. Ayatnya ada. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu mau merubahnya. Nah, hari ini kita buka konsepnya bagaimana cara merubahnya itu. Anda akan heran nanti. Jadi bahasa sederhananya begini. Anda akan menolak uang nanti. Anda bilang gini, kalau ukurannya finansial ya. Sudah uang, sudah. Jangan masuk ke rekeningku. Udah, rekeningku penuh. Please. Anda sampai gitu nanti.
Tapi uangnya jawab, nggak mau tahu suruh siapa. Kamu jadi orang-orang yang bersistem, orang-orang sukses. Jadi uangnya ngotot masuk ke rekening Anda. Anda sudah nolak-nolak itu. Ya apa kalau jadi orang seperti itu? Enak nggak enak? Enak ya, banyak sedekahnya, Masya Allah. Takdir mu'alak, dari sakit menjadi sembuh, dari miskin menjadi kaya, bisa enggak? Sangat bisa. Sangat bisa, apalagi Pak dosen, dari miskin menjadi kaya, apalagi? Sedih menjadi bahagia. Dari pecundang menjadi khalifah, bisa. Saya dulu pecundangnya orang dulu, tiap hari nipu orang terus saya, ya Allah. Ya utang banyak, tapi alhamdulillah detik ini saya nggak punya utang. Sedekah tiap bulan 10 juta lebih, tiap bulan wajib. Nggak tahu dari mana uangnya itu. Kan saya punya pesantren, ada santri 350 orang, semua saya gratiskan. Nah yang ngajar itu ada 11 ustadz, gajinya 15 juta tiap bulan. Saya tanya, gaji ustadz itu wajib apa sunnah? Wajib. Nah itu tiap bulan saya niatkan sedekah saya. Dan nggak pernah telat 6 tahun ini, 15 juta tiap bulan. Dari mana uangnya? Kalau Anda tanya ke saya juga wallahu a'lam bishawab, dari mana? Pegawai negeri bukan, gaji bukan. Bisnis itu kan syariat, itu akan hanya torikoh, nggak menjamin itu, bukan dari bisnis. Gitu Bapak Ibu, dari mana 15 juta? Walaupun tadi Pak dosen bilang ceramah saya sudah keluar negeri, saya sampai ke Hong Kong, Korea, Taiwan. Bahkan seandainya paspor saya tidak dicabut hari ini, saya di Australia ini. 2 bulan saya rencana di Australia. Dari mana itu uang 15 juta itu Bapak Ibu tiap bulan? Ini kan boleh sombong, maksudnya gini, motivasi tapi ya jangan tersinggung. Anda belum tentu bisa sedekah wajib 15 juta tiap bulan. Amalkan buku itu dan ikuti acara ini dengan hati, Anda bisa nanti seperti itu. Tidak punya utang, banyak sedekah. Bahkan saya sudah bangun 30 masjid sekarang. 30 masjid, 2 madrasah, 2 rumah fakir miskin ya. Kemarin di Cirebon, itu dari mana uang? Kalau nggak dikasih kemudahan sama Allah. Menteri bukan, caleg bukan. Ya, pokoknya wallahu a'lam bishawab, intinya ilmu ini yang akan saya tularkan kepada Anda. Kalau Anda sudah banyak uangnya, minimal ditambah keberkahannya. Kalau Anda belum punya uangnya, hari ini Anda dapat dua-duanya. Kurang lebih begitu. Nah, begini, saya kasih wacana dulu, saya buka acara ini dengan satu teori ya. Cara merubah nasib itu gampang. Contoh ini, satu contoh. Saya sudah bekerja keras Gus Nur tapi belum sukses. Nah, berarti cara merubah nasib bukan kerjanya berarti sekarang. Pola kebiasaanmu sekarang yang dirubah, saudaraku. Saya sunting satu ayat untuk masuk ke materinya. Saya sunting satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ada di buku itu. Nih, satu contoh dulu ini. Oh, begitu ternyata ya cara merubah nasib itu ya. Apa? Kata Allah tadi itu artinya begini. Bangunlah pada sebagian malam, sholat tahajudlah, supaya kamu akan aku tempatkan di tempat yang mahmuda, tempat yang suci, tempat yang terpuji, termulia lah istilahnya. Mulia dari segi martabat, aura, harga diri, uang, finansial. Masya Allah. Nah, perhatikan, saya kasih analogi ya. Contoh ini. Kerja ini sudah gagal, kerja ini sudah gagal juga, kerja ini sudah gagal juga. Berarti sekarang konsepnya dirubah. Jangan pusing dengan pekerjaannya, tapi sekarang dirubah dengan cara spiritualnya. Ah, mulai besok saya mau tahajud, bismillah. Tapi berat, kan seumur-umur gak pernah tahajud. Ya sudah, pasang alarm. Saya akan pasang alarm jam berapa kalau tahajud? Di Bandung. Jam 3 ya. Tek, jam 3. Tidur Anda. Jam 3 bunyi alarmnya. Kring. Anda kaget. Karena Anda belum terbiasa, dimatikan alarmnya. Dek, tidur lagi Anda. Ya kan? Tidak apa-apa, namanya belum kok. Kan proses. Makanya saya tulis 13 hari itu. Maksudnya 13 hari itu bangun sistemnya. Bangun habitnya. Hari pertama gagal, nggak apa-apa. Begitu subuh Anda bangun, Anda nyesal. Ya Allah, tadi sudah bunyi alarm. Kenapa tak matikan? Nggak apa-apa, saya nggak putus asa. Nanti saya coba lagi.
Hari kedua Anda coba. Nah, begitu cara merubah nasibnya. Jadi bukan pekerjaannya yang bingung dirubah. Ini sekarang dirubah ini. Hari kedua dicoba jam 3. Tidur. Kering, bangun Anda. Tapi gagal ternyata. Kenapa mata ini berat? Plek. Sebenarnya Anda sudah bangun tapi nggak kuat. Tidur lagi sudah. Sebenarnya sudah bangun. Ada peningkatan lah. Yang kemarin langsung dimatikan. Sekarang sudah bangun kan lumayan. Walaupun tidur lagi. Coba perhatikan cara merubah nasib itu ternyata sederhana. Dicoba. Nah, subuh Anda menyesal lagi. Ya Allah, aku harus bisa. Wah, mulai ada peningkatan, mulai ada emosi. Dicoba, mulai radikal. Saya nggak boleh gagal. Alarmnya ditempel, diikat karet. Kan radikal sudah, mulai diikat karet itu alarm itu. Itu hari ketiga itu. Ternyata bunyi Pak dosen jam 3, tring, Anda bingung, Anda sudah nggak bisa matikan ini. Ya kan, Anda terganggu, akhirnya Anda bangun. Anda bangun, lumayan sudah bisa ke kamar mandi walaupun sambil tidur. Lumayan Bu, sudah bisa ambil wudhu walaupun nggak sempurna. Jadi wudhunya gini aja. Dah, Anda mulai sholat. Perhatikan Bu cara merubah nasib. Usolli sunnata tahajud, rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ini walaupun Anda sambil tidur ini. Sudah nggak apa ya, sholatnya sudah nggak sempurna. Bahkan Anda mungkin lupa itu berapa rakaat itu ya. Intinya tiba-tiba Anda salam langsung tidur lagi di sajadah. Nggak kuat. Beratnya merubah nasib itu sebenarnya merubah kebiasaannya itu. Bukan merubah pekerjaannya. Kalau Anda dari satu pekerjaan pindah ke pekerjaan yang lain, nggak berubah nasib Anda. Dapat capek. Yang bekerja Anda, tapi kalau caranya seperti ini nanti bekerja Allah nanti. Oke, Anda tertidur di sajadah itu. Tiba-tiba subuh Anda bangun, Alhamdulillah, ternyata aku sudah tahajud tadi. Yes, seneng Anda. Terus tiba-tiba Anda, loh, kok salah kiblat? Oh ternyata kiblatnya sana. Ternyata Anda salah kiblat. Coba nikmat enggak itu coba? Enggak apa-apa, tetap sah tahajudnya. Itu malaikat lucu tertawa malaikat itu lihat Anda itu. Allah pun bahagia melihat Anda itu. Coba nikmati prosesnya coba. Hari keempat mulai. Hari kelima, hari keenam sudah mulai sempurna wudhunya. Hari ketujuh mulai berani mandi. Coba mandi gitu kan. Hari ke-8, hari ke-9 mulai ada rasa bahagia. Saya potong ceritanya, hari ke-13 Anda sudah nggak butuh lagi alarm. Wallah. Bu, ini klimaksnya. Anda sudah tidak butuh lagi alarm karena begitu jam 3 otomatis mata Anda bangun, teng, dan nggak bisa tidur lagi. Terbangun satu kebudayaan baru, imajinasi baru, ilmu baru, habit baru di dalam ruang dadamu itu, di dalam kehidupanmu itu terbangun. Coba saya tanya, jawab dengan imannya. Kalau makom ini sudah kena, sakit semua rasanya kalau nggak bisa tahajud itu. Nggak bisa, pokoknya kalau jam 3, teng, sudah nggak bisa tidur lagi. Pasti tahajud Anda. Kalau makom ini sudah kena, nasibmu berubah. Wallah. Pekerjaan bukan hal yang berat lagi, tiba-tiba pekerjaan yang datang mencari dirimu. Peluang yang datang menghampiri dirimu. Pagi-pagi ada tamu nggak diundang, bawa proyek. Pagi-pagi ada teman lama datang, bawa rezeki. Ada wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu nanti berlaku nanti. Coba satu analogi ini kembangkan Ibu. Bukan pekerjaan yang dirubah. Kebiasaan buruknya dirubah. Kebiasaannya itu yang dirubah. Nah, termasuk sholat duha. Tadi saya sudah 4 rakaat. Saya mau upgrade 12 rakaat tapi belum bisa. Sampai detik ini saya baru 4 rakaat bisa istiqomah. Padahal kalau 12 rakaat saya bisa. Waktu punya saya, tapi kenapa kok berat? Nah, coba. Bapak Ibu siap ya tahajud ya? Walaupun salah kiblat gak apa-apa ya. Kan proses. Oke, sampai di sini nerima ndak logikanya? Kalau itu kena ayat itu berlaku. Apa?
apa tadi ayatnya tadi? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam mahmuda itu kena akhirnya. Tempat terpuji itu kena. Dan Allah kan gak mungkin dusta di dalam ayatnya. Gak mungkin. Sebagian malam bangunlah, sholat tahajudlah, supaya aku menempatkan kamu di tempat yang terpuji. Ya sudah, sholat tahajud mulai sekarang diprioritaskan, bidik. Saya bisa aja kasih judul merubah nasib 16 hari misalkan. Merubah nasib 30 hari, kelamaan. 13 hari itu enak sudah insya Allah. Mudah-mudahan, nah ini relatif ini. Jangan-jangan hari ketiga sudah kena momentumnya. Jangan-jangan hari kedua sudah, apalagi yang sudah ada basic, ada dasar. Nah yang belum ini 13 hari. Perhatikan Bapak Ibu, Gus Nur kok berat ya? Lebih berat mana dengan kehidupan Anda? Berapa? Umurnya 40 tahun, 30 tahun. Kan berat selama ini hidup Anda. Lebih berat mana? Walaupun nggak menjalankan tahajud, hidup Anda sudah berat. Sama kan? Sudah dirubah konsepnya. Alhamdulillah saya merasa bahwa yang kerja ini bukan saya tapi Allah. Konsepnya bagaimana? Tahajud tadi itu langkah pertama. Ada di halaman berapa itu? Ada itu tahajud itu. Ya kan? Ada istiqomah tahajud dan duha. Ada kan? Nah, nanti dibaca ya. Di sini jangan dibaca, di sini fokus ke sini aja. Jadi ternyata gampang ya merubah nasib itu ya. Gampang, hanya seperti itu. Sekarang apa profesinya ini? Profesinya apa sekarang? Profesi ini. Secara gaji nggak cukup, nggak apa-apa gaji nggak cukup. Itu kan kalkulator manusia. Nggak apa-apa, tapi kalau diamalkan ilmu ini, nanti kalkulatormu nggak berlaku nanti. Oke, saya kasih lagi satu contoh. Bapak Ibu, ada satu laki-laki kerja ke Malaysia, teman baik ini jamaah. Kerja di Malaysia, pamit baik-baik sama istrinya. Sebelum berangkat, sujud ke kakinya orang tuanya. Bahkan istrinya dicium, dilepas dengan istrinya penuh tangis. Adik, doakan Mas ya sukses. Mas cuma kontrak 2 tahun aja di Malaysia, cari modal. Oke, dilepas dengan anaknya dengan air mata semua di bandara itu. Merantau suaminya ke Malaysia. 1 tahun sudah bikin rumah di Indonesia itu, transfer uang terus gajinya ringgit itu, kerja kuli bangunan di Malaysia. Nah ternyata setelah di rumah istrinya hanya berdoa saja tugasnya, ya tahajud, ya duha, pokoknya berdoa terus, komunikasinya mesra baik. Mau habis masa kontrak, laki-laki ini berubah pikiran, enak cari uang di sini ternyata ya, padahal di rumah sudah punya toko. Sudah punya rumah, pulang aja sudah bahagia sebenarnya. Tapi laki-laki ini ternyata nggak bersyukur. Dia malah berpikir begini, ini 1 orang yang kerja. Andai kata 2 orang yang kerja, apa nggak 1 tambah 1 2 kira-kira. Seandainya istriku tak bawa ke sini, ikut kerja di sini, pasti tambah sukses. Nah coba, dia sudah mulai melupakan kalkulatornya Allah. Padahal jauh lebih berkah istrinya di rumah mendoakan. Jadi rumah, jadi toko, tapi dia mulai nggak ke sana arahnya. Ditelepon istrinya, ya Pak Dek, Mas pulang atau adik ke sini. Walaupun adik nggak kerja, minimal tak nambah lagi 1 tahun, adik nemenin Mas di sini. Ya namanya istri ya aja, apalagi kumpul suami kan seneng, apalagi sudah 2 tahun nggak ketemu. Intinya saya potong ceritanya, istrinya terbang ke Malaysia. Niatnya 2 tahun hanya cari modal, begitu 2 tahun selesai dia nambah kontrak, istrinya dibawa ke sana. Sampai di sana adaptasi berapa hari gitu, terus tiba-tiba istrinya kerja, jaga warung di Malaysia. Bapak Ibu, ada satu hukum syariat yang dilanggar akhirnya kan. Harusnya laki-laki sudah cukup bekerja, kok sekarang malah istrinya kalau kecuali dari awal sudah kerja nggak apa-apa. Ini awalnya istrinya nganggur, berdoa, soleha, kok tiba-tiba disuruh kerja, jaga warung lagi. Bukan tambah naik nilainya, tambah turun. Perempuan kalau bekerja, begini, di dalam tubuh wanita, di dalam tubuh insani, itu ada nilai-nilai fitrah, diantaranya ketulusan, keharuman, kehangatan, kemesraan, kelembutan, apalagi ya? Apalagi Pak dosen? Apa mana Ibu? Apa ya? Kesetiaan,
Pokoknya wanita itu fitrahnya itu. Wah, kalau bisa wanita itu kalau pagi masukkan kulkas, malam aja dikeluarin kan. Dimuliakan lah intinya ya, kurang lebih begitu kan. Tiba-tiba malah disuruh kerja jaga warung. Mulai interaksi, mulai ngobrol dengan orang, mulai balas SMS, mulai aktivitas, mulai pegang HP, mulai beradu mata dengan laki-laki. Berubah kemuliaan, ketulusan, kehangatan, kemesraan, apa tadi kelembutan, luntur, dikit luntur. Biasanya kalau dimarahin sama suaminya diem, sekarang mulai berani bantah. 1 patah berani bantah, nambah 2 patah, nambah 3 patah. Pokoknya ada yang hilang akhirnya. Saya potong ceritanya Bapak Ibu, akhirnya rumah tangganya orang itu sekarang berantakan, cerai. Konsep awal 1 tambah 1 2, ternyata enggak, 1 ditambah 1 bangkrut. Begitu cara bekerja, cara memahami konsep takdir. Coba Pak, yang Anda masih punya istri bekerja, jangan ditelan mentah-mentah ya, jangan sekarang. Tapi minimal mulai diminta sama Allah kalau bisa istri jangan bekerja. Cukup laki-laki aja yang kerja. Istri saya pegawai negeri, saya suruh berhenti. Jangan dituru ya, jangan ditiru. Pokoknya jangan ditelan mentah-mentah, kita beda makom. Ya, istri saya, waktu saya melamar, kalau saya nyuruh istri saya berhenti dari pegawai, saya kaya, wajar. Waktu itu saya dimakan aja susah, baju 1 lengket di badan. Melamar wanita, gadis. Saya duda waktu itu. Saya datangi orang tuanya, Pak, saya nggak suka punya istri kerja. Insya Allah nanti kalau saya jodoh, istri saya suruh keluar dari pegawai negerinya. Guru, seandainya Anda jadi orang tuanya istri saya waktu itu mungkin ngusir mentah-mentah ke saya mungkin ya. Kan nggak masuk logika. Jadi akhirnya orang tua saya keberatan, mertua keberatan. Dan wanti sama istri saya, jangan sekali-sekali keluar jadi pegawai negeri, itu pesannya Bapak. Gitu. Begitu disampaikan ke saya, ya sudah, saya nggak boleh egois, kita nikah aja dulu, kita jalani dulu. Akhirnya begitu menikah, keputusan itu benar-benar saya ambil. Saya tipe laki-laki yang nggak bisa punya istri bekerja. Sudahlah, suka nggak suka, suka dukanya cukup nggak cukup, biarkan Abi yang kerja. Tanggung jawabnya Abi, bismillah, resign. Dan alhamdulillah sekarang di dalam keluarganya istri saya secara finansial, secara martabat jauh di atas semua saudara-saudaranya. Ini kalkulator Allah gitu loh saudaraku. Bapak kalau masih punya istri bekerja, pulang dari sini satukan visi dulu, walaupun nggak sekarang, mungkin bulan depan atau tahun depan nggak apa-apa. Akan tiba satu titik di mana istri cukup duha dan tahajud saja di rumah. Coba perhatikan. Jadi sebelum bekerja, cium pipinya istri, gitu kan. Terus istri ambil tangannya suami, Assalamualaikum Abi, Waalaikumsalam. Kerja suaminya, wallah Anda sukses, apapun pekerjaanmu. Nah, kisah di Malaysia tadi itu hanya 1, tapi ada kisah-kisah serupa seperti itu dikembangkan. Ya syukur-syukur kalau memang Anda sudah wanita karir, ya nggak apa-apa. Ini kan bukan berarti saya menyuruh Anda berhenti bekerja ya, dikembangkan ya. Kita lebih ke arah keberkahannya ini. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi saya, Mama, mulai sekarang Mama diam, bantu Abi doa, Bapak, Ibu, mertua, anak, ponakanmu semua Abi muliakan. Mama nggak boleh sedih mulai sekarang. Begitu saya. Bismillah. Dan semua pikiran ilmu saya curahkan untuk istri saya. Untuk kemuliaan istri saya. Begitu Pak. Sampai di sini sudah ada wacana? Alhamdulillah. Sudah bisa merubah nasib ya? Alhamdulillah. Barakallah. Oke. Sekarang kita masuk ke materi. Ada 7 slide. Ayo kita bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja.